Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Manusia dahulu berada di akidah yang lurus, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Quran Surat Yunus ayat 19. 10 generasi berselang sejak Nabi Adam, praktek kesyirikan perdana muncul di tengah kaum Nabi Nuh. Berhala pertama yang dijadikan sesembahan bukanlah benda langit, alam, atau hewan, melainkan penyembahan terhadap orang-orang yang soleh, yakni 5 pemuka agama dari umat Nabi Nuh, bernama Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr. Ibnu Abbas mengatakan setelah kelimanya wafat, orang-orang berkumpul di dekat kubur mereka dan membuat patung-patung menyerupai kelimanya. Awalnya kelima patung itu dibuat untuk mengenang sekaligus memecut semangat beribadah orang-orang. Mereka berkata, sebaiknya kita buatkan patung-patung mereka sebagai peringatan agar kita dapat giat beribadah. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Quranul Azim, Surat Nuh 22-23. Namun ketika mereka meninggal dan telah hilang ilmu, maka patung-patung tersebut disembah oleh generasi setelahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4920 dari Ibnu Abbas. Penyimpangan akidah sebagian kaum Nabi Nuh ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr. Quran Surat Nuh ayat 23. Wad adalah sesembahan Bani Kalb, sedangkan Suwa adalah berhala Huzail. Adapun Yaguts adalah sesembahan Bani Qatif di Sabah, dan Ya'uk adalah sesembahan Bani Hamdan. Sedangkan Nasr adalah berhala Bani Himyar, Sirah Ibnu Hisham. Sebagaimana kaum Nabi Nuh, sedikitnya ilmu, pengagungan berlebihan terhadap makhluk dan hasutan syaitan juga telah menjerat penduduk Mekah yang mulanya memeluk agama Ibrahim menjadi penyembah berhala Al-Lata di masa pra-Islam. Sebagaimana kelima orang soleh kaum Nabi Nuh, Lata sejatinya adalah seorang laki-laki dermawan di Mekah yang mengaduk tepung untuk dihidangkan kepada jamaah haji. Hadis riwayat Bukhari nomor 4859. Setelah ia meninggal, orang-orang mendatangi kuburnya, dan setelah lewat beberapa masa, ia dijadikan patung dan disembah. Tafsir At-Tabari. Para nabi dan orang-orang soleh tidak pernah menyeru pengikutnya untuk menyembah diri mereka. Sebaliknya, misi dakwah pertama dan utama seluruh nabi dan rasul adalah menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Syirik adalah seburuk-buruknya kezaliman, sebagaimana tauhid adalah sebaik-baik amal soleh. Semoga kita semua menghadap Rabb alam semesta dengan membawa tauhid yang murni. Karena dahulu Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim 93. Utusan di setiap umat. Pada dasarnya ketidaktahuan atau kejahilan dimaafkan dalam syariat. Namun demikian, kejahilan tidak selalu ditolerir atau diberi uzur. Allah mengutus lebih dari 100.000 nabi ke seluruh umat manusia sebagai iqamatul hujjah atau penyampaian ilmu,
sehingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali kelalaian dan keengganan setelah jelas kebenaran. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Quran Surat Al-Fatir ayat 37. Musnahnya kota Pompei pada tahun 79 Masehi disebabkan erupsi gunung Vesuvius, mengisyaratkan telah sampainya hujah dan peringatan akan kezaliman mereka. Kota yang sekarang berada di Naples, Kepulauan Capri, Italia, itu menurut para periset barat adalah kota di mana praktek asusila dilakukan merata dan terang-terangan, seperti di jalan-jalan. Sebagaimana pada kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, kaum Ad, dan Samud. Allah tidak menurunkan siksa kecuali ditegakkan hujah terlebih dahulu. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Quran Surat Al-Isra ayat 15. Meski tidak terdapat keterangan spesifik apakah telah diutus seorang nabi di Pompei, wilayah Roma sudah mencakup Syam tatkala Vesuvius meletus. Sehingga ajaran para nabi yang diutus di Syam kemungkinan telah sampai ke Pompei, atau sudah ada sebelumnya pemberi peringatan. Dan tidaklah Robmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Quran Surat Al-Qasas ayat 59. Hari ini risalah Nabi akhir zaman telah sampai dengan jelas dan purna. Mushaf Al-Quran dan terjemahannya mudah dijumpai, dan para ahli ilmu pun tersebar. Semoga Allah melindungi kita dari apa yang menimpa umat terdahulu di dunia, serta menjauhkan kita dari penyesalan di akhirat kelak karena lalai ketika di dunia. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.